Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebentar lagi kita akan menjalani puasa di bulan Ramadan di tahun ini, dan insya Allah di dalam menjalankan puasa begitu banyak manfaat hikmah dari ibadah puasa yang akan kita jalankan di tahun ini. Salah satunya adalah hikmah dalam bidang kesehatan. Seperti yang kita pahami, puasa adalah salah satu amalan ibadah yang dinilai oleh Allah secara langsung, di mana kita diminta untuk menahan bukan saja hanya nafsu, tapi juga mengatur makanan dan nafsu makan kita selama bulan puasa, di bulan puasa Ramadan ini. Insya Allah begitu banyak hikmah yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini, terutama di dalam bidang kesehatan, di mana kita mengatur makanan. Seperti yang kita pahami, selama ini begitu banyak penyakit timbul karena pola makan, kemudian pola jenis-jenis makanan yang mungkin tidak sehat, dan makanan-makanan yang mungkin dikonsumsi secara berlebih, melebihi aturan yang normalnya. Di dalam puasa ini kita dilatih untuk mengatur makan, begitu juga dengan pola makannya. Nah, seperti yang kita pahami, selama puasa 30 hari, kita akan mengalami rasa kelaparan, rasa tidak ada makan, rasa tidak ada minum, yang selain melatih mungkin jiwa sosial kita, ternyata di dalam badan kita ini juga mengalami sejumlah perubahan. Di dalam kondisi lapar yang berkepanjangan, sel di dalam tubuh kita itu akan otomatis mengatur sel-sel untuk saling menyehatkan diri satu sama lain. Ini yang kita sebut dengan regenerasi sel. Jadi kalau Bapak dan Ibu Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berada dalam kelaparan yang berkepanjangan, kita harus bersyukur. Ternyata salah satu peneliti dari Jepang menemukan bahwa ketika sel kita berada dalam kelaparan, yang terjadi adalah sel-sel ini akan saling mengatur untuk mencapai sel yang paling sehat secara optimal. Bagaimana caranya? Yoshinori Ohsumi, seorang profesor dari Jepang, menemukan bahwa dalam keadaan lapar, sel-sel kita ini akan memilih, akan melakukan seleksi dengan baik, sel mana yang akan bertahan hingga akhir dan sel mana yang harus mati. Dan inilah yang dikenal dengan penelitian terbaru yang mendapatkan Nobel, bahwa sel-sel yang berpuasa dalam keadaan rusak itu akan mati secara terprogram dan dikenal dengan istilah autofagi. Dan autofagi inilah yang ternyata di dalam tubuh kita selama kelaparan itu akan membuat tubuh kita melakukan regenerasi atau perbaikan sel-sel dengan sempurna. Sebagai contohnya, misalnya sel tersebut ada di dalam sel otak, sel jantung, sel ginjal, sel lambung kita yang dalam keadaan puasa. Pada saat kelaparan, sel-sel ini akan memilih siapa yang harus mati dan siapa yang tetap akan hidup dan bertahan. Dengan kondisi seperti inilah, maka ketika seorang muslim berpuasa sampai 30 hari, yang terjadi adalah seluruh sel-selnya pada akhir puasa itu sudah terpilih dalam kondisi sel-sel yang paling baik, sel-sel yang paling normal, dan sel-sel yang fungsinya paling optimal. Lalu bagaimana sel-sel yang sudah sakit, sudah tidak sehat, maka akan terseleksi dengan sendirinya sehingga dia akan mati dengan terprogram, dan ini yang kita sekali lagi sebut dengan autofagi. Dan dengan kondisi autofagi ini, maka pada saat akhir puasa, seperti yang disebut di dalam hadis, kita akan kembali fitrah, di mana sel-selnya akan kembali normal, kembali baik itu sel di kepala, sel di jantung, sel di ginjal, dan sel di seluruh tubuh kita. Namun tentu di dalam puasa ini kita akan dipandu ya sebetulnya di dalam hadis-hadis puasa seperti apa yang pada akhirnya akan mampu memperbaiki tubuh secara keseluruhan dengan sel yang paling paripurna. Tentu puasa yang dijalani dengan mengikuti petunjuk-petunjuk. Yaitu yang pertama adalah mengenai bagaimana dengan hadis
berbuka atau sahur ya. Ini harus kita ikuti. Yang pertama mengenai sahur ya, tentu sunnahnya mengakhiri sahur, kemudian mendahulukan berbuka, dan mengawali dengan sahur yang makanannya adalah mengandung banyak gizi. Dianjurkan secara kesehatan di dalam sahur kita memakan makanan yang mengandung banyak protein, banyak serat, banyak vitamin, banyak mineral, dan jangan lupa melakukan rehidrasi yang cukup. Karena dengan kondisi puasa yang seharian kita kekurangan cairan, ini jika tidak dilakukan rehidrasi sempurna, kita akan memungkinkan di hari-hari berikutnya tidak dapat menjalani puasa dengan baik, kemudian lemas, kemudian lemah. Ini mungkin karena kita belum minum air yang cukup. Begitu juga dengan berbuka. Tentu panduan berbuka, nah ini harus kita ikuti baik-baik ya, agar puasa kita optimal sesuai dengan apa yang ingin dicapai di dalam hikmah puasa ini. Yang pertama, di dalam berbuka ada banyak panduan mengenai hadis, misalnya berbuka dengan kurma. Kurma adalah salah satu buah yang sudah kita kenal, banyak sekali mengandung protein, kemudian mengandung serat, mengandung gizi ya, sehingga dianjurkan untuk berbuka. Namun kita harus ingat berbuka dengan bahan-bahan yang lebih berat seperti bahan-bahan yang berminyak, gorengan, gula, itu akan memperberat kondisi alat pencernaan kita yang sudah seharian berpuasa. Dan kemudian di dalam kurma ini juga kita bisa pahami bahwa kurma adalah salah satu buah yang memiliki kadar gula sederhana cukup banyak, sehingga ketika berpuasa perut kita sudah kosong berjam-jam, kemudian metabolisme kita turun, kita membutuhkan satu bahan buka puasa yang bisa dicerna dengan mudah dan cepat di dalam tubuh, salah satunya adalah kurma. Maka pilihan untuk berbuka puasa sesuai hadis dengan kurma, dengan makanan yang sehat, itu jauh lebih baik daripada kita berbuka puasa dengan makanan-makanan yang berat dicernanya. Begitu juga pada akhirnya perlu diingat juga ada beberapa kondisi di mana ketika puasa kesehatannya itu juga harus dikontrol dengan baik. Ada beberapa kondisi puasa yang perlu dipertimbangkan untuk beberapa penyakit. Misalnya diabetes dengan kondisi berat, kemudian ibu hamil, begitu juga dengan gagal ginjal dan kondisi penyakit lambung. Ini perlu melakukan pengawasan dan makanan-makanan yang khusus selama puasa. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak Ibu Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga dengan tips ini puasa kita sesuai dengan harapan kita mencapai ibadah terbaik dan mendapatkan hikmah kesehatan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.